Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Gambir, Jakarta Pusat menggelar ibadah hari Natal dalam 3 sesi. Total jemaat yang melakukan ibadah malam dan hari Natal diperkirakan mencapai 3.500 orang. Ibadah hari Natal GPIB Immanuel Gambir digelar sebanyak 3 kali, yakni pukul 9, 16, dan 18 waktu Indonesia Barat. Khusus ibadah pukul 16 akan diselenggarakan dengan bahasa Inggris. Pada ibadah malam Natal kemarin, GPIB Immanuel menerima sekitar 2.000 jemaat yang diselenggarakan 2 sesi secara luring dan daring. Sementara diperkirakan ada 1.500 jemaat yang menghadiri ibadah Natal langsung. Untuk mengetahui suasana ibadah Natal di GPIB Immanuel Gambir, Jakarta Pusat, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Karima Anissa. Karima, pesan apa saja yang disampaikan dalam ibadah Natal tahun ini? Ya, ada beberapa pesan yang disampaikan dalam ibadah Natal di Gereja Immanuel Jakarta pada tahun ini. Salah satunya yang disoroti adalah soal pemilu, soal kedamaian pemilu. Ini yang disampaikan oleh Ketua Majelis Sinode GPIB Pendeta Paulus Kariso. Jadi Pendeta Paulus Kariso itu menyampaikan bahwa sudah selayaknya baik itu jemaat gereja maupun pengurus gereja dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga NKRI tetap damai dalam menghadapi pemilu. Seperti yang kita ketahui, ini kita sudah memasuki masa kampanye begitu ya, dan ini masih berjalan. Sebentar lagi juga akan kita hadapi masa pemilu pada Februari 2024 mendatang, yang dimana Pendeta Paulus juga mengingatkan bahwa nantinya jika ada perbedaan pendapat atau bahkan perbedaan pemilihan untuk memilih siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih, ini kita harus saling menghormati seperti itu. Nah, tidak hanya soal menghormati perbedaan, tetapi juga dalam khotbahnya dalam ibadah Natal ini disampaikan bahwa masih kental adanya politik uang dan politik sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini juga menarik yang disampaikan oleh Pendeta Paulus bahwa untuk adanya politik uang dan sara ini sudah seharusnya kita sebagai masyarakat secara umum begitu untuk menghindari atau bahkan menipiskan adanya politik sara dan juga politik uang. Dan ini juga disampaikan bahwa jangan sampai NKRI jadi dinegasikan hanya karena pemilu 2024 yang jangka waktunya ini hanya 5 tahun sekali dan juga periodenya hanya berjalan dalam beberapa bulan. Nah, itu setelah khotbah yang menyampaikan soal pemilu, lalu dilanjut dengan doa-doa lainnya, yang dimana pada saat ini Gereja Immanuel itu sendiri sudah selesai menjalankan ibadah pada sesi pertama, yaitu sesi ibadah pukul 9. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk hari ini, untuk ibadah Natal akan berjalan ada 3 sesi ibadah. Nanti setelah pukul 9 pagi yang sudah selesai sekitar pukul jam 11 akan dilanjut pukul 4 sore, yang dimana nanti ini ibadahnya khusus berbahasa Inggris, dan pendeta yang memimpin pun berbeda daripada pendeta yang memimpin ibadah pada pagi hari ini. Lalu dilanjut dengan ibadah pukul 6 sore nanti. Juno. Ya, Karima, untuk saat ini bagaimana dengan pengamanan di sekitar gereja saat ibadah berlangsung? Ya, ada beberapa instrumen dan juga anggota pengamanan yang sudah dikerahkan untuk mengamankan proses ibadah, baik itu dari tadi malam dan juga pada pagi ini sampai nanti malam lagi. Itu sudah dikerahkan sebanyak 77 anggota gabungan yang khusus untuk berjaga di Gereja Immanuel. Nah, untuk anggota gabungan ini terdiri dari TNI, Polisi Militer, Brimob, Polda Metro Jaya, penjinak bom, dan juga Dishub dan Satpol PP. Nah, adanya juga instrumen yang dikerahkan tidak hanya anggota gabungan yang sebanyak 77 personel yang sudah berjaga di pintu gerbang pertama dan juga pintu gerbang kedua di kedua pintu gerbang di Gereja Immanuel, tetapi juga pihak anggota gabungan pun telah menerjunkan anjing K9 untuk mendeteksi apakah adanya hal-hal yang tidak boleh dibawa gitu untuk di Gereja Immanuel. Nah, tidak hanya itu, bahkan juga pihak anggota kepolisian sudah memasang alat sensor di tangga paling atas atau di tangga menuju pintu masuk gereja. Dan ini alat sensornya bisa berkedip dan juga bisa mendeteksi jika ada jemaat ataupun orang yang ingin keluar masuk pintu gereja. Tidak hanya itu kan untuk pengamanan secara keseluruhan, bahkan juga
tadi yang saya lihat di gereja ini sudah menyediakan hand sanitizer dan juga masker. Nah, ini untuk mengingat adanya tren COVID-19 yang sedang meningkat di Indonesia, maka pihak gereja juga dengan mandiri menyediakan hand sanitizer, masker, dan juga beberapa kebutuhan obat-obatan jika adanya jemaat ataupun orang yang masuk ke gereja yang dirasa tidak enak badan atau memiliki gejala COVID-19. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Karima Anissa dari GPIB Immanuel Gambir, Jakarta Pusat.